selalu menanyakan gitu kenapa gitu. Lalu kemudian kenapa negara Indonesia itu tidak bisa semaju di saat itu ya, seperti negara-negara yang kita lihat di atas gitu, kayak misalnya di Amerika. Ada cerita para puan. Mungkin akhirnya jadi balik sedikit ke ceritanya Mbak Roro tadi soal Bapak gitu ya. Ketika Bapak juga pernah di dunia politik, lalu akhirnya Mbak Roro masuk dunia politik, itu seperti memang didorongkah sama Bapak kah gitu? Atau malah memang contohnya Bapak akhirnya membuat Mbak Roro yang memang ingin masuk? Dan kalau misalnya iya, bayang-bayang Bapak itu menjadi isu nggak sih Mbak? Sebagai anak, kita lihat sebagai anak jadinya ya. Ya. That's a very good question, Mbak. Jadi kalau saya lihat ya, dan perlu diakui bahwa ini adalah sebuah privilege gitu. Privilege dalam arti kata bahwa kita bisa secara langsung belajar dari orang yang di samping sosok figur ayah, tapi juga sebagai politisi, sebagai dulu kan anggota DPR juga, pimpinan waktu itu di Komisi 7 dan 1, bagaimana beliau betul-betul bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan caranya gitu ya, dan kita ikut serta dalam belajar proses itu gitu. Ibaratnya nggak usah jauh-jauh, langsung belajar dari bapaknya sendiri. Dan ada ini kan Mbak sepakat ada kata-kata gimana yang buah tidak jatuh dari pohonnya, jauh dari pohonnya gitu ya. Nah itu gitu. Jadi itu benar banget. Statement itu tuh benar banget. Dan di samping itu justru Bapak ini menjadi inspirasi akhirnya untuk saya. Karena saya merasa bahwa dengan contoh yang beliau berikan, saya merasa one day saya juga kepingin gitu untuk bisa melakukan bukan hanya perubahan tapi lebih ke aspek kontribusi yang dapat dilakukan untuk kemudian dirasakan manfaatnya oleh orang-orang sekitar. Saya tuh paling senang kalau dulu itu diajak turun ke lapangan. Oh gitu, sama Bapak? Jadi pernah kalau bahkan itu waktu saya masih kuliah ya Mbak ya, SMA juga beliau udah di DPR gitu. Jadi waktu kuliah dulu itu saya waktu summer break gitu, biasanya balik ke Indonesia. Terus beliaunya kok pas reses gitu. Jadi pas lagi reses kita ikut turun, dan biasanya kan banyak tuh yang kegiatan-kegiatan reses kan banyak dengan masyarakat. Ngasih program, memperjuangkan program dari kemitraannya gitu kan. Dan saya tuh paling senang aspek di mana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat dan melihat dampaknya langsung, Mbak. You know like how people smile dari kerja keras kita itu sebetulnya menjadi dorongan inspirasi juga buat saya untuk kemudian merasa suatu hari nanti apapun amanah yang diberikan Tuhan, saya bisa melakukan hal yang sama gitu. Saya bisa berkontribusi dan bukan hanya untuk diri saya gitu loh. It's a very selfless job actually, DPR itu. Kita benar-benar memikirkan bagaimana untuk membahagiakan orang lain gitu kan. Dan itu yang menjadi inspirasi buat saya. Jadi saya ngambil dari segi nilai-nilai seperti itu. Dan terakhir ya berkaitan mengenai bayang-bayang papa gitu ya. Pasti semua orang yang orang tuanya itu pejabat atau apa gitu pasti merasa bahwa kalau buat saya sih bukan burden ya, tapi burdennya itu dalam arti kata bahwa kita ada sebuah ekspektasi di mana kita harus mencapai ekspektasi itu gitu. Dan kita juga nggak mau dalam posisi malu-maluin orang tua yang udah dalam posisi diberikan kepercayaan publik dan lain-lain gitu kan Mbak. Jadi responsibility untuk kemudian agar kita bisa teratur dan lalu kemudian bagaimana kita juga bisa match ekspektasi yang mungkin selama ini diberikan kepada kita sebagai anaknya, sebagai ini. Tapi papa itu dalam posisi nggak pernah maksa, Mbak. So he never forced me untuk kemudian di DPR, terus ke politik. Tapi beliau tuh melihat bahwa karena saya punya jiwa sosial yang cukup tinggi gitu. Dan nilai yang didapat dari itu gitu ya, maksudnya saya secara pribadi dan beliaunya juga melihat bahwa mungkin coba aja gitu. Jadi dulu itu benar-benar maju itu dengan mindset dicoba aja gitu, nggak usah ngoyo. Kan bahasa Jawa nggak usah ngoyo pokoknya. Yang penting dicoba aja. Dan kebetulan kita dapilnya juga
nggak jauh. Mhm. Wilayahnya Jawa Timur. Ya. Kalau saya sih pribadi milih Jawa Timur karena memang keluarga besar saya di Di sana, sana. di Surabaya, di Lamongan itu memang kalau saya pulang kampung juga ke sana Iya, gitu iya. kan. Jadi saya juga nyari sebetulnya kesempatan untuk lebih mengenal latar belakang saya. Di mana masa kecil saya selama 12-13 tahun saya di luar negeri gitu. Tapi hanya bukan just because saya waktu itu di luar negeri bukan berarti saya lupa kan dengan jati diri saya sebagai orang Indonesia, sebagai ada roots Jawanya gitu. Jadi saya tuh selama ini ya Mbak ya, ini alhamdulillah udah 3 tahun lebih lah ya di DPR. Yang paling merupakan favorit buat saya adalah ketika turun di tengah-tengah masyarakat. Dan itu tadi gitu, ketemu dengan orang banyak, bersilaturahmi gitu kan. Kalau di daerah itu kan never ending Betul, silaturahmi gitu. betul. Itu budaya yang menurut saya apa ya, seru gitu Iya, loh. iya. Ketemu dengan orang, bisa kemudian berdampak positif untuk orang yang banyak gitu. Nah itu juga menjadi motivation buat saya untuk selalu berjuang dan kembali lagi untuk mempelajari ulang gitu latar belakang budaya Jawa. Bahkan ketika saya di dapil juga mungkin teman-teman kalau lagi di Gresik dan Lamongan gitu silahkan gitu. Jadi bisa tahu gitu bahwa kadang-kadang saya juga kalau komunikasi di sana pakai bahasa Jawa gitu ya, Oke. pelan-pelan lah ya kita Oh. bisa dikit-dikit Iya, 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 iya. itu. Saya baru mau tanya, oh berarti sebenarnya Iya. akhirnya ini lagi ya, jadi dibiasakan Iya. lagi ya ngobrolnya. Dan dunianya tuh ada 3 Mbak. Aha. Jadi dunia kalau saya sekarang ya, saya merasa misalnya kan saya anggota BKSAP juga, Ya. Badan Kerjasama Antar Parlemen. Antar parlemen, oke. Jadi kita responsible untuk bagaimana hubungan negara Indonesia dengan negara tetangga. Dengan parlemen negara tetangga, Iya, negara lain. betul. Oke. Dan juga negara sahabat lah dan lain-lain. Itu kan very international ya Mbak ya. Cara berbicaranya juga of course bahasa Iya, Inggris. bahasa Inggris. Terus juga ada dunia kedua itu di parlemennya Iya. gitu. Kita berhadapan langsung dengan dengan para mitra kerja. Lalu kemudian juga dengan berbagai macam stakeholder di mana cara kita berkomunikasi juga harus langsung menyesuaikan. Hal-hal yang teknis kita harus kuasai gitu kan, Iya. itu butuh skill set yang berbeda gitu Betul. Mbak. Terus yang ketiga ini adalah dunia di daerah. Iya. Langsung Tiba-tiba logatnya beda. keluar ya. Logatnya langsung Logatnya berubah keluar, gitu. oke. Jadi benar-benar dan saya menikmati kembali lagi mungkin karena latar belakang saya itu tadi gitu loh Mbak. Rasanya pulang ya? Selalu harus beradaptasi kan dengan di mana saja saya berada, saya harus cepat beradaptasi dan harus cepat nyaman. Dan kayaknya skill set itu kemudian saya terapkan di saat ini gitu, menjabat sekarang sebagai DPR dan ketika di daerah beradaptasi dengan gaya hidup di sana dan itu memang juga bagian dari darah saya kan Iya, ya sebagai orang Jawa. Tapi di samping itu di pusat gimana, lalu kemudian di internasional gimana. Jadi benar-benar menikmati proses itu. Menikmati proses. Sekarang kita coba masuk ke dunia sebagai perempuan. Oke. Sebagai perempuan di parlemen nih Mbak. Sebenarnya kalau Mbak lihat gitu ya, selama 3 tahun nih berarti, keterlibatannya perempuan sendiri sebenarnya di parlemen tuh seperti apa sih Mbak? Kayak kekuatan apa sih yang dibutuhkan untuk perempuan bisa duduk di parlemen? Kadang orang merasa ini kayak it's a very tough job gitu. Apakah memang benar kayak begitu nggak sih Mbak? Iya, Terus iya. kalau Sebagai memang perempuan iya, ya. dan kalau memang iya, mungkin kan kawan-kawan di luar juga ada ya yang tertarik masuk dunia politik. Tapi misalnya ya mungkin mereka masih punya pertimbangan. Aku sanggup nggak ya gitu? Aku butuh strength apa ya? Aku butuh apa ya gitu? Jadi memang peran perempuan ya, peran perempuan di dunia politik. Kalau di DPR sekarang kita ada kurang lebih pokoknya 21% dari total anggota DPR, totalnya ada 575 orang. Itu adalah perempuan. Dan tentu ada juga target sebetulnya 30% diharapkan bahwa representatifnya adalah perempuan gitu. Dan kita coba mendorong kebijakan ini melalui partai-partai yang existing ya kan. Misalnya Golkar kemarin untuk pencalekan bahkan caleg kita untuk tahun 2024 itu lebih dari 30% untuk perempuan. Dan ini kan komitmen partai gitu untuk kemudian melakukan bukan hanya kaderisasi tapi juga mendorong agar perempuan terlibat dan aktif
untuk kemudian berkontribusi di dunia ini gitu Ya. kan. Dan memang tantangannya itu banyak, Mbak. Ya. Jadi tantangan secara emosional, tantangan secara dukungan gitu Ya. ya. Kenapa saya bilang emosional gitu? Kadang-kadang perempuan itu dipandang sebelah mata. Sebelah matanya sebenarnya gimana sih, Mbak? Kita kayak butuh the real scoop deh. Iya, Sebelah matanya maksudnya ya fair aja gitu dipandang, apalagi sebagai anak muda. Oke. Jadi stereotipnya itu dulu waktu masuk di parlemen udah muda, perempuan. Ya. Tuh waktu saya nyalek juga Iya. itu kan banyak orang yang mikir anak kecil. Anak kecil, oke. Mau apa sih Karena anak masih kecil? muda. Sini. Iya. Itu kan kayak gitu. Dan saya tuh merasa benar-benar dianggap sebelah mata, kayak not relevant gitu. Kita merasa bahwa seakan-akan kita nggak relevan. Tapi dengan berjalannya waktu kita merasa bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita membuktikan diri gitu kan dengan kemampuan kita. Dan kita juga tidak perlu ngoyo dalam melakukan itu gitu. Karena dengan sendirinya nanti orang-orang di sekitar kita akan bisa ngejudge dengan berjalannya waktu gitu ya. Misalnya dulu saya baru di DPR, apalagi di usia yang sangat muda. Waktu itu 25 tahun tuh udah tahu gitu masuk parlemen. 26 dilantik gitu kan. I was 26 years old waktu dilantik. Dan waktu di komisi atau di rapat-rapat yang ada gitu, kadang-kadang kita merasa bahwa masukan kita itu tidak terlalu didengar gitu kan, misalnya ya. Terus hal-hal seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dan itu nggak terlalu lama kok adaptasinya. Kemudian karena kita merasa kita perform dan kita memang melakukan we're doing everything we can untuk membuktikan bahwa kita mampu, itu kan penuh kerja keras juga ya Mbak ya, yang tidak terlihat gitu. Nah oleh karena itu kemudian akhirnya orang-orang di sekitar kita itu tidak lagi menilai kita dari segi oh ini figur perempuan atau ini perempuan, oh ini anak muda, tapi dari segi gagasan. Dan itu yang menjadi bekal kita gitu, baik itu di institusi DPR atau dimanapun kita ingin mengabdi gitu kan. Dan para senior, teman-teman perempuan lainnya, atau akhirnya kita saling mendukung berbasis apa yang bisa kita kontribusikan. Para senior juga, alhamdulillah ya, saya senang banget karena kalau di Komisi 7 tuh sense kekeluargaannya itu tinggi Mbak. Gitu. Jadi kita itu walaupun beda fraksi, tapi mungkin karena tujuannya sama, kolektif, dan kita tidak terlalu membanding-bandingkan gitu ya. Tapi kita udah merasa menjadi satu entitas dari keluarga besar. Dan seniornya kan banyak, tadi saya sampaikan ada yang mantan menteri, ada yang mantan wali kota, mantan macem-macem lah ya. Dari situ justru saya akhirnya menggunakan kesempatan ini untuk belajar dari mereka. Gitu, kayak bagaimana dan mereka mau berbagi dan kita dalam posisi juga senang untuk mendengar dan saling bertukaran, bukan hanya pikiran tapi juga pengalaman kan Mbak. Kita belajar banyak gitu, dan senior itu sangat amat akomodatif, dan pada intinya kalau menurut saya ya, kan banyak sekali yang bilang oh ini waktunya anak muda gitu. Tapi menurut saya ini waktunya kita, baik itu anak muda atau generasi yang sudah senior, yang sudah lawas gitu. Tapi intinya bagaimana kita bekerja sama gitu. Kita harus saling melengkapi, karena apa yang dimiliki yang sudah senior belum tentu sudah dimiliki yang muda gitu. Betul. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi. Jadi alhamdulillah support system itu tuh ada kok Mbak di lingkup bahkan DPR di lingkungan ini. DPR ya. Di lingkungan DPR, lalu kemudian kita juga ada kaukus perempuan. Banyak banget tujuan-tujuan yang ingin kita capai untuk baik dari segi representatif perempuannya, lalu kemudian juga bagaimana kita bisa memperkenalkan dunia politik ini kepada masyarakat yang di luar sistem, untuk kemudian mengetahui apa sih yang kita perjuangkan di dalam, lalu kemudian barrier-nya itu selama ini seperti apa, dan how can we overcome the barrier. Dan yang terpenting buat saya melalui kaukus perempuan ini dan komunitas perempuan yang ada di DPR adalah support system Mbak. Jadi kita menjadi support untuk satu sama lain. Yang bikin
rodo angel Apa itu tuh, Mbak? kan adalah bahwa ketika kita justru tidak mensupport satu sama lain. Iya, Dan perempuan itu justru saling menjatuhkan. iya, Ini kan sesuatu hal yang saya rasa bukan hanya di dunia politik yang betul, mengalaminya, betul. justru di swasta, di perusahaan-perusahaan yang ada pasti Mhm, ada lah that sense of competition. mhm, Tapi menurut saya ya lama-kelamaan kita harus betul-betul menyadari bahwa kita bisa jauh lebih kuat mhm, dengan dukungan satu sama lain mhm, gitu. Dan itu yang saya pelajari di sini ya dengan lingkup kerja dan juga komunitas yang ada di mhm. parlemen. Dan saya rasa bahwa apa namanya, ya itu tadi gitu, ketika kita bersama kita justru bisa melakukan lebih banyak hal. Wow, Ya, itu sebenarnya perlu kita garis bawahi karena seringkali kita melihatnya adalah, ya, yang namanya, politisi itu seringkali berseberangan. hmm, Padahal ternyata bahkan pengalaman yang baru aja membuktikan bahwa, "Loh enggak, kadang kita juga kita saling ini kok, kita saling ya, kerjasama," gitu ya. saling kerja sama. And politics is also seasonal. Oke, Itu ya itu betul betul. itu saya harus Iya iya. menyampaikan dan itu bukan hanya, secara garis besar ya, Iya. tapi misalnya contoh di lingkup komisi aja Mhm, yang, mungkin udah beberapa periode di DPR iya. gitu ya, itu kadang-kadang ada yang periode pertama jadi pimpinan, Oh, terus iya sih periode ya. berikutnya udah nggak jadi pimpinan Iya, lagi, anggota. Tapi tidak pernah merasa bahwa itu menjadi barrier gitu loh, mhm, karena kita ini udah bagi-bagi apa ya, kesempatan aja mhm. untuk kemudian mencoba posisi-posisi tertentu dan itu pasti akan ada waktunya kita mungkin mimpin, ada waktunya Iya, kita anggota, ada heeh, waktunya kita mungkin tadinya di mhm, BKSAP, periode berikutnya kita, dikasih kepercayaannya justru di badan anggaran mhm, gitu. Jadi mhm. kita go with the flow dan Iya. itu yang kemudian sebetulnya membuat saya jauh lebih santuy. Kita, alhamdulillah kemarin tuh perwakilan dari masing-masing fraksi kemudian setuju Mhm, bahwa kita harus, punya RUU energi baru dan energi mhm. terbarukan. Sukses masuk di prolegnas, tapi Iya, yo jangan masih sampai di masih prolegnas ini ya, terus gitu. iya iya, Kita ini masih berharap harus didorong lagi ya, iya. iya, kita berharap banget kalau kita bisa mengesahkan, Mhm, apa namanya, undang-undang ini karena saya tahu bahwa kepastian undang-undang adalah apa yang dibutuhkan oke. oleh bangsa untuk kemudian kita merealisasikan tujuan-tujuan Mhm, besar. mhm.